Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Tafalif, NIM 2120221. Ingin membacakan materi yang pertama dan materi yang kedua. Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan religius. Dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junubi was sohibi bil jambi wa ba'nis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat ini bertafsir, di dalam surat An-Nisa ayat 36 terdapat ilmu tentang nilai-nilai pendidikan yang sangat berguna bagi umat manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 36 mengandung nilai pendidikan ibadah. Ibadah yang dimaksudkan ialah tertuju kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, dalam ayat itu tercerminkan nilai kasih sayang yang sangat tinggi. Allah memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, kerabat, tetangga, anak yatim, dan hamba sahaya. Materi yang kedua yaitu tentang pendidikan karakter yang terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Tafsirnya, pada ayat 17 surah Luqman mengandung nilai pendidikan karakter yaitu sabar. Bersabar atas apa yang menimpa dari amar ma'ruf nahi munkar, karena hal ini rentan dengan kekerasan dari masyarakat sehingga menuntut kesabaran, jadi harus selalu berupaya untuk menahan diri dengan sabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maulidiyah, NIM 2120203. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 36 beserta arti dan juga terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu karena diminta pertanggungjawabannya. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mengikuti perkataan atau perbuatan yang belum jelas diketahui kebenarannya. Larangan ini itu mencakup seluruh kegiatan manusia ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Nah, untuk mendapat keterangan lebih jauh dari kandungan ayat ini, berikut ini akan dikemukakan berbagai pendapat dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Yang pertama ada Ibnu Abbas. Ia berkata, "Jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang telah engkau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran." Yang kedua, menurut Qatadah, ia berkata, "Jangan kamu berkata, 'Saya telah mendengar,' padahal kamu belum mendengarnya. Jangan berkata, 'Saya telah melihat,' padahal kamu belum melihatnya. Dan juga jangan berkata, 'Saya telah mengetahui,' padahal kamu belum mengetahuinya." Nah, yang ketiga, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ialah perkataan yang hanya berdasarkan prasangka dan dugaan, bukan pengetahuan yang benar, seperti yang tersebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan juga dalam hadis Nabi, yaitu diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan dari Abu Hurairah, yang artinya, "Jauhilah dari kalian sekian prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta." Lalu yang keempat, ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah larangan kepada kaum musyrikin untuk mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka dengan bertaklid buta dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Di antaranya adalah mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka untuk menyembah berhala dan memberi nama-nama pada berhala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 23, yang artinya, "Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengadang-adang." Nah, selain itu ada pula kandungan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 terhadap selektivitas muslim dalam proses menuntut ilmu, yaitu yang pertama, seorang muslim itu harus menetapkan tujuan menuntut ilmu, yaitu untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan akhlak dan menjauhi diri dari kebodohan. Yang kedua, seorang muslim dalam menuntut ilmu itu harus bersikap tekun, teliti, dan sabar dalam menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hulaminul Haq, NIM 2120227. Saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta arti dan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Tujuan dari ayat ini adalah sebagai pembuktian tentang tauhid, keesaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup lagi qayyum, Maha menguasai dan Maha mengelola segala sesuatu. Hal ini dapat dipahami dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul. Kesimpulan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yaitu tentang orang-orang yang tidak hanya berpikir namun dibarengi juga dengan berzikir kepada Allah dalam segala hal keadaan, yang kemudian bisa menyadari kesucian Allah dan menyadari kelemahan dirinya sebagai makhluk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.